Salam saudara-saudara, harapan saya saudara-saudara selalu diberi kesehatan, penyertaan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita masing-masing. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu saya akan menyanyikan satu pujian, Ku Mau Cinta Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa kami yang ada di dalam surga, ini kami anakmu Tuhan, pakailah kami sesuai dengan rencanamu ya Bapa. Sebentar hambamu akan membagikan firman Tuhan. Tutup bungkus hambamu dengan kuasa darah Yesus, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap firman Tuhan yang hambamu akan sampaikan. Tuhan, berkati setiap orang yang melihat dan mendengar channel YouTube ini. Apapun pergumulan mereka pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan. Buka hati kami Tuhan, dan biar Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kami dan memimpin kami untuk mengerti apa kehendak-Mu ya atas kehidupan kami masing-masing Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di kitab Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saya akan bacakan saudara-saudara. Judul ayat ini adalah Angin Ribut Diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di sini kita bisa melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus masih ada dalam satu perahu dengan Tuhan Yesus. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus mengikuti perjalanan pengabaran Injil yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi saat mereka mengalami badai di tengah laut, hati mereka bimbang dan ketakutan. Lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, hai engkau orang yang tidak percaya. Ini mereka hari-hari bersama Tuhan, tapi kecemasan, ketakutan, kebimbangan masih ada di dalam diri mereka. Bagaimana kita yang tidak ikut bersama Tuhan? Bagaimana kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan? Ini mengumpamakan seperti orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus, hari-hari selalu berdoa, baca firman, tapi rasa ketakutan, kebimbangan tetap ada dalam diri mereka. Saudara-saudara, menikmati masalah lewat ayat ini, itulah hal yang sangat luar biasa kita bisa ambil. Di sini Tuhan mau mengatakan bahwa engkau jangan takut.
ada bersamamu. Tetapi Tuhan katakan, kenapa engkau ragu dan khawatir? Saudara-saudara, saya bisa mengambil, saya catat ayat-ayat ini, bagaimana kita bisa mengambil pembelajaran dari ayat ini. Satu, yang pertama adalah bagaimana kita bisa menghardik, bagaimana kita bisa berperang dengan ketakutan dan kekhawatiran di dalam diri kita. Satu, kita mau mengikuti kehendakan Allah, yaitu ayat di 23. Di sini dikatakan di ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti. Jadi poin yang pertama, mengikuti kehendak Tuhan. Itu. Yang kedua, mempunyai cara pandang yang benar. Kita baca di ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tetap tidur. Tuhan sekalipun dia tidur, tapi dia tahu murid-muridnya bimbang dan ragu. Jadi di sini mempunyai cara pandang yang benar. Jadi kita jangan berpikir, oh Tuhan Yesus sedang tidur, dia pasti nggak dengar kita nih, ayo kita bangunkan. Jangan seperti itu. Sekalipun Tuhan sedang tidur atau Tuhan seolah-olah kesannya meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang meninggalkan Tuhan. Kitalah yang tidak membuka hati untuk Tuhan, sehingga cara pandang kita tidak memahami apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Kita buka di ayat 25-nya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Bagaimana mereka bisa katakan kita binasa sedangkan mereka satu perahu dengan Tuhan Yesus? Hari-hari di tengah krisis ekonomi seperti ini, virus corona, banyak orang mengalami depresi, banyak orang mengatakan saya mati, saya bisa hancur, saya bisa ini. Mengandalkan Tuhan. Kalau hidup kita mengandalkan Tuhan, tidak ada lagi perkataan khawatir, tidak ada lagi kata-kata yang tidak enak didengar. Andalkan Tuhan bahwa Dia adalah nakoda kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan poin yang keempat, percaya. Kita buka di ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Jadi Tuhan katakan kepada muridnya, kenapa kamu takut dan kamu adalah orang yang kurang percaya? Jadi Tuhan Yesus tidak suka pada orang-orang yang ragu, orang-orang yang tidak percaya. Tuhan ada selalu bersama kita. Tanpa kita sadari penyertaan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kita bisa bangun pagi, kita bisa dikasih nafas hidup, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa makan, kita masih bisa berjumpa anak-anak kita, masih berjumpa dengan suami, saudara-saudara. Itu karena kasih Tuhan terhadap kita. Masihkah kita kurang percaya kasih Tuhan terhadap kita? Dan poin yang kelima adalah yang terakhir, kenalilah Allah kita. Ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Poin yang terakhir adalah kenali Allah kita. Saudara-saudara, kalau kita mengenal siapa Allah kita, siapa Tuhan Yesus Juru Selamat kita, tentunya saudara-saudara tidak akan pernah ragu, tidak akan pernah bimbang lagi. Karena kita mengenal pribadinya. Seperti kita bersahabat. Kalau kita bersahabat, Dia akan tahu apa yang kita mau, Dia tahu apa kesukaan kita. Begitupun dengan Tuhan Yesus. Dia adalah Bapa sahabat bagi kita. Jadi saudara-saudara, kita harus bisa mengenali karakter Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Lakukan kehendak Tuhan. Kitab di Matius 8 ayat 23 sampai 27, kita dapat melewati masalah apapun, seberat apapun. Asal 5 poin ini saudara-saudara tanamkan di diri saudara. Tadi yang pertama adalah mengikuti kehendak Tuhan, yang kedua mempunyai cara pandang yang benar, dan yang ketiga mengandalkan Tuhan, dan yang keempat percaya, serta terakhir kenalilah Allah kita. Bila poin 5 poin ini saudara terapkan dalam hidup saudara,
saya percaya saudara-saudara akan bisa melampaui masa-masa yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu masa sulit, masa yang secara manusia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau 5 poin ini saudara terapkan dalam kehidupan saudara sehari-hari, percaya saudara akan mampu melewati semuanya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari pegang kendali, jadikan Tuhan Yesus adalah jurumudimu. Jadikan Tuhan Yesus adalah nahkodamu. Saat engkau bersama Tuhan di dalam satu perahu, percayakan bahwa Dia akan membawa kita ke tempat yang aman dan yang lebih baik. Jangan engkau pernah ragukan, sekalipun badai datang, badai menerpa hidup kita bertubi-tubi, andalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami mau belajar mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar tetap selalu mempercayai kehidupan apa yang Tuhan mau berikan bagi kami. Kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu, pimpin kami. Biar Roh Kudus yang memimpin kami di setiap kehidupan, segala aktivitas yang kami boleh lakukan. Bapa kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Berkati bangsa Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf, kiranya hikmat marifat Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran beliau Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.